saya menyita waktunya, yaitu untuk kegiatan diskriminasi berkenaan yaitu rencana program dari SDM Giri Purno dengan judul Tradisi dalam Gerakan, tentunya permainan tradisional bersama. Yang permainannya yang saya lihat adalah bagian panjang. Jadi pembelajaran ini biasanya disebut pembelajaran SEM, sport, edukasi, modal. Jadi intinya kegiatan ini biasanya bisa dilakukan yaitu pada waktu populer dan P5. Jadi sebenarnya sebelumnya kita sudah pernah melakukan yaitu seperti lomba antar kelas, yaitu poli antar kelas, yaitu kelas bikin berdiri hampir sama, tapi untuk kali ini kami mengambil tema yaitu permainan tradisional. Latar belakang dari kegiatan ini, tentu program ini merupakan jenis populer untuk mendukung pembelajaran dan pengembangan keterampilan siswa dalam bentuk proyek yang membantu siswa membangun keterampilan sosial serta karakter dalam kelima. Jadi populer itu waktunya diambil setelah ulangan atau ujian seperti itu, pas waktu ada waktu senggang diadakan seperti kelas meeting. Yang kedua, pengalaman murid yang bermakna haruslah didapatkan dalam setiap proses belajarnya. Begitu juga dalam pembelajaran PJOK, murid dengan perbedaan jenis kelamin, latar belakang, bahkan kondisi fisik yang beragam harus tetap merasakan bahwa mereka memiliki peran di dalam setiap pembelajarannya. Di dalam pembelajaran SEM ini yang diutamakan adalah pengalaman anak. Jadi kita buat banyak kegiatan yang intinya itu adalah untuk menumbuhkan sebanyak mungkin pengalaman anak di sekolah. Untuk yang poin ketiga, dengan melihat aset UPT di SDM Giri Purno. Jadi yang dimaksud aset itu ada aset manusia. Aset manusia itu mulai dari kepala sekolah, bapak ibu guru, terus siswa dan wali murid serta komite. Jadi semuanya dilibatkan untuk program SEM yang akan dilakukan di SDM Giri Purno. Jadi nanti ada keterkaitan, harus kepala sekolah mengetahui, guru-guru bekerja sama, dan anak-anak adalah yang menjadi fokus kegiatan, yaitu untuk peningkatan kualitas pendidikan, murid menjadi aktif bergerak dan memanfaatkan sarana prasarana yang ada di sekolahan. Berlangsungnya pembelajaran dengan SEM sebagai usaha perwujudan pembelajaran PJOK yang merata dan menyeluruh bagi semua murid. Tujuan program yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik dan kontekstual, serta mengembangkan nilai sikap mandiri, kolaboratif, berpikir kritis, fair play, tanggung jawab untuk merancang aktivitas gerak melalui permainan tradisional. Yang pertama tujuannya adalah murid dapat merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi penyelenggara kompetisi permainan tradisional. Jadi nanti anak selain menjadi pemainnya, anak juga diberi tugas menjadi panitia. Ada yang menjadi juri, ada yang menjadi pengatur pertandingan, ada yang menjadi supporter, ada yang menjadi dokumentasi. Jadi hampir semuanya nanti dilibatkan. Jadi anak mempunyai pengalaman, sewaktu nanti di lingkungan mempunyai tugas membuat sebuah acara, insya Allah anak-anak sudah bisa. Untuk yang kedua, murid dapat menyampaikan suara, ide atau gagasan serta memilih peran
yang sesuai dengan potensi dan minatnya masing-masing. Jadi permainan ini yang diambil ini yaitu tadi permainan tradisional, yaitu bakiak, itu sudah kami survei mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 yang kelihatannya aman, menggunakan media yang tidak mahal, sederhana, itu adalah bakiak tadi. Untuk nomor 3, murid dapat membuat peralatan tradisional secara mandiri dan dapat berkolaborasi dengan pelaksanaan STEM yang saya katakan tadi, Sport Education Model. Selanjutnya, capaian tujuan yang akan dicapai murid dapat merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kompetisi sesuai dengan perannya serta menerapkan nilai fair play dan kolaborasi melalui permainan tradisional. Langkah-langkah peserta didik akan terus dilibatkan selama program berlangsung, mulai dari pengelolaan musim, afiliasi, penyiapan pertandingan formal, puncak pertandingan, pencatatan pertandingan, dan sampai nanti ada juga tampilan-tampilan untuk memeriahkan suatu acara tersebut. Dalam SEM yang akan dilakukan mempunyai struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Satu, nanti sebagai penanggung jawab kita tetap Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ramadhani. Untuk ketua programnya yang eksekusi adalah saya sendiri, dan guru sebagai fasilitator selama pelaksanaan program. Seluruh murid sebagai pelaksana dengan rincian kelas 1, 2, 3 dijadikan supporter, dan kelas 4, 5, 6 sebagai panitia dan pemain. Komite sebanyak 2 orang sebagai narasumber, dan paguyuban sebanyak 3 orang sebagai pelaksana basar di festival akhir kompetisi. Jadi nanti setiap kelas 4, 5, 6 itu juga dilibatkan sebagai pelaksana basar. Jadi juga ada seperti anak-anak melatih kreatif, terus belajar untuk wirausaha itu. Untuk pelaksananya kurang lebih mulai musim yaitu tanggal 18 sampai 16 Desember, penyiapan pertandingan formal 17 sampai 24 Desember, puncak pertandingannya 25 sampai 28 Desember, dan 29 sampai 31 Desember adalah evaluasi dan refleksi mengenai kegiatan yang sudah dilaksanakan. Untuk berikutnya, kapasitas sekolah dan keterlibatan komunitas. Aset yang dimiliki sekolah atau PT dari SDN Giri Purno itu sekolah memiliki kepala sekolah dan guru profesional di bidangnya dan memiliki kurang lebih 90 murid. Untuk yang kedua, sekolah memiliki sarana, lapangan yang memadai, tempat yang nyaman untuk melakukan lomba tersebut. Untuk yang berikutnya, sekolah dapat berkolaborasi dengan paguyuban wali murid untuk menjalankan program. Jadi kita juga bisa mengundang wali murid yang seumpama mempunyai usaha atau UMKM tentang makanan yang bisa disajikan kepada anak-anak, yang bisa ditawarkan kepada anak-anak untuk memeriahkan acara tersebut. Keterlibatan murid, peserta didik akan terus dilibatkan selama program berlangsung, mulai dari pengelolaan musim, afiliasi, penyiapan pertandingan formal, sampai evaluasi dan refleksi. Keterlibatan komunitas, paguyuban wali murid sebagai pelaksana basar dan festival tersebut. Untuk berikutnya adalah rencana evaluasi, lini masa pelaksanaan evaluasi, yaitu yang pertama, evaluasi terhadap tujuan pembelajaran, mengumpulkan umpan balik
dari murid. Jadi setelah nanti dilaksanakan, nanti dievaluasi apakah siswa-siswi di SDN Giri Purno setelah melaksanakan program SEM itu merasakan senang, bisa untuk mengisi waktu luang, menambah pengalaman anak-anak atau tidak, nanti anak-anak langsung yang menjawab. Yang berikutnya refleksi guru, nanti khususnya saya juga membutuhkan masukan dari Bapak Ibu Guru, Bapak Kepala Sekolah sekalian untuk refleksi atau evaluasi saya, apakah nanti ada kekurangan, apa saja yang perlu ditambahkan. Berikutnya evaluasi penerapan konsep fair play, manajemen kelas dan pengelolaan waktu. Jadi memang kegiatan ini harus pintar-pintar mengatur waktu karena dibutuhkan persiapan yang agak lama. Sumber data sebagai bahan pelaksana evaluasi akan menggunakan satu checklist observasi, yang kedua laporan kegiatan, yang ketiga hasil wawancara, hasil refleksi. Teknik pengambilan data yang akan digunakan adalah satu, observasi selama pelaksanaan, yang kedua wawancara dengan murid dan guru, yang ketiga dengan murid dan guru. Kemungkinan dalam kegiatan SEM yang kita laksanakan ada beberapa tantangan yang harus kita hadapi. Yang pertama, satu, pengenalan SEM, spot edukasi model tadi, sebagai model pendidikan yang belum pernah diterapkan di UPT SDN Giri Purno. Alhamdulillah walaupun belum sempurna, sebelumnya kita sudah pernah melaksanakan, tapi mungkin pelaksanaannya kurang sempurna. Jadi untuk kali ini kita lebih sempurnakan lagi. Yang kedua, pengelolaan kelas dan penjadwalan. Perlu koordinasi antara guru kelas, antar kelas ya, jadi tidak mengganggu jadwal pelajaran anak-anak. Untuk yang ketiga, kriteria penilaian untuk menilai keberhasilan SEM dan perkembangan murid dapat menjadi kompleks, terutama dengan berbagai peran yang ada. Jadi anak-anak memang dilibatkan betul sebagai peran utama agar mempunyai banyak pengalaman sebagai panitia-panitia dan petugas kelompok. Solusi yang pertama dalam menghadapi kemungkinan tantangan ini adalah satu, melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai manfaat SEM kepada warga sekolah, murid dan orang tua. Yang kedua, menyusun perencanaan dan jadwal yang efisien untuk mengakomodasi SEM tanpa mengganggu kegiatan lain. Yang ketiga, menggunakan penilaian berbasis rubrik yang terstruktur untuk menilai berbagai peran dan aspek pembelajaran. Jadi ada tantangan, tapi insya Allah juga ada solusi untuk menghadapi masalah-masalah tersebut. Alhamdulillah untuk presentasi hari ini mengenai kegiatan yang rencananya kami laksanakan, yaitu spot edukasi model tentang permainan tradisional, yaitu bakpia, telah selesai. Semoga ke depan bisa terlaksana dengan baik, lancar dan berhasil, yaitu khususnya untuk anak-anak, menambah pengalaman anak-anak. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.